Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang dipanjatkan oleh ibu kita tidak pernah terputus. Kita sebagai seorang anak sudah sepatutnya untuk membalas dengan perilaku yang baik kepadanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih dengan syawahidnya. Hadis lain tentang ibu memaparkan bahwa sebagai anak kita harus selalu menghormati, mencintai, serta berbakti dengan tulus. Jika pernah ada kutipan yang berbunyi, surga ada di bawah telapak kaki ibu, kutipan tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad, At-Tabrani yang berbunyi bahwasannya Muawiyah bin Jahimah datang kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah engkau memiliki ibu?" "Iya." "Menetaplah dengannya, karena sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya." Keutamaan berbakti pada ibu juga terlihat dari bagaimana Islam mengutamakan kedudukan seorang ibu. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ibu sampai 3 kali, kemudian baru ayah. Meski demikian, bukan berarti berbakti kepada ayah tidak penting. Hadis ini hanya ingin menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi derajat seorang ibu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Allah juga memerintahkan berbakti kepada orang tua dan tidak menyakiti mereka. Allah berfirman yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang, ibu, bapak." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Lalu sampai kapan berbakti kepada orang tua? Apakah kewajiban berbakti kepada orang tua telah usai ketika mereka telah wafat? Justru saat setelah wafat adalah waktu yang paling ditunggu bakti kita kepada orang tua. Ketika orang tua telah memasuki alam barzah, saat itulah keduanya yang paling membutuhkan bakti anak-anaknya. Sahabat Nabi SAW pernah mengira bahwa kebaktian seorang anak telah terhenti ketika kedua orang tuanya meninggal. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau menjawab, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Begitulah bakti seorang anak untuk kedua orang tuanya, akan terus menjadi hutang sepanjang hidupnya. Orang tua yang telah wafat sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang solih di surga." Lantas ia bertanya, "Wahai Rob, mengapa aku mendapatkan ini?" Allah menjawab, "Karena permohonan ampun anakmu untukmu." Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Mari maksimalkan usaha kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua, walaupun tetap tidak bisa menandingi pengorbanan mereka untuk anaknya, terutama pengorbanan seorang ibu yang bertaruh nyawa untuk melahirkan, menahan kelelahan saat menyusui, serta dengan kasih sayang yang membesarkan kita. Semoga Allah memuliakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.